Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bella Lorenza, NIM 402190091 dari kelas PSC semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Pada poin A, terdapat pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dilihat perkembangan harga emas dari dulu hingga saat ini semakin membaik, bahkan sampai 2 kali lipat harganya, sehingga dapat berpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan produk gede emas maupun investasi berupa emas, turut mengundang peluang pasar. Semakin banyak orang yang berinvestasi emas melalui perbankan, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan Bank Syariah Indonesia. Juga orang yang menggadai maupun menggunakan sistem pembiayaan emas. Dan yang membuat tertarik yaitu perbedaannya. Pada Bank Syariah, biaya yang dibebankan, di mana pada Bank Syariah menggunakan biaya administrasi, seperti biaya perlindungan atau pemeliharaan barang, dan biaya semuanya jelas. Maka dari itu, penelitian di BSI Kantor Cabang Sudirman II Ngawi perlu dilakukan. 2. Rumusan masalah. Poin pertama, apakah pembiayaan emas pada produk gede syariah dapat berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia? Yang kedua, apakah fluktuasi harga emas dapat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia? Yang ketiga, apakah pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede syariah bisa bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia? 3. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan emas terhadap profitabilitas Bank Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede syariah bisa bersama-sama terhadap profitabilitas bank. 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat 2 macam. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. 5. Sistematika pembahasan. Pada poin A terdapat judul. Poin B, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Poin C, meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis. Poin D, meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, dan analisis data. B. Landasan teori. Yang pertama ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lainnya, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lainnya untuk mendukung investasi yang akan dijalankan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syariah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter, capacity atau kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisional. Kedua ada fluktuasi harga emas. Fluktuasi emas adalah perubahan naik turunnya harga emas di setiap harinya dengan berbeda-beda nominal yang dapat dilihat dari grafik. Untuk mendapatkan harga yang tepat saat membeli dan menjual emas merupakan faktor penting dalam mengestimasi besar resiko dan return dari hasil investasi. Harga emas yang berubah-ubah tidak hanya bergantung pada situasi permintaan dan penawaran, namun juga ada faktor lain yang mempengaruhi harga emas. Selanjutnya ada gadai syariah. Gadai syariah yaitu menahan barang jaminan yang dimiliki nasabah atau arahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank atau pihak al-murtahin memperoleh jaminan yang mengambil kembali sebagian maupun semua hutangnya dari objek gadai yang diserahkan, jika dari pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir, tahun 2007 mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.
Poin 4, ada studi penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, banyak penulis yang membahas mengenai persoalan fluktuasi harga emas. Namun, peneliti menemukan peneliti yang masih berhubungan dengan judul penelitian tersebut, antara lain Gusto Chance Idris tahun 2017 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan dan Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gede Emas Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu tahun 2014-2016. Kesimpulannya, pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede emas berpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah Mandiri KC Bengkulu. Yang kedua ada Mutmainah tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Profitabilitas Produk Gede Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Kesimpulannya, fluktuasi harga emas berpengaruh pada profitabilitas gede emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Selanjutnya, dari Muhammad Zufriano tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi dan ROA terhadap Produk Gede Emas pada Bank Syariah Mandiri periode 2011 sampai 2018. Kesimpulannya, fluktuasi harga emas tidak berpengaruh terhadap produk gede emas. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap gede emas. ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap gede emas. Selanjutnya, dari Rizkia Azura tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gede Emas terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2015 sampai 2017. Dari Dewi Afriani tahun 2021 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Harga Emas pada Produk Gede Emas Syariah dan Produk Safe Deposit Box terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2018 sampai 2020. Nah, di sini saya menyediakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir, berdasarkan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya, peneliti menggambarkan kerangka berpikir mengenai pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede syariah terhadap profitabilitas bank syariah. Hipotesis penelitian H1 yaitu pembiayaan produk gede emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. Hipotesis 2 yaitu fluktuasi harga emas pada produk gede emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. Pembiayaan X1 fluktuasi harga emas pada produk gede variabel X2 profitabilitas bank syariah Indonesia variabel Y. Hipotesis 3 pembiayaan produk gede emas dan fluktuasi harga emas pada produk gede emas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. D. Metode penelitian. Yang pertama terdapat rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh pembiayaan dan fluktuasi harga emas pada produk gede emas terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia. Yang kedua, ada variabel penelitian dan definisi operasional. Poin 1, variabel independen 1, yaitu variabel X1, pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan akan dijalankan baik dilakukan secara pribadi maupun lembaga. Poin 2, variabel independen 2, yaitu fluktuasi harga emas pada produk gede emas. Variabel X2, fluktuasi harga emas adalah gejala yang menunjukkan naik turunnya harga emas karena pengaruh permintaan dan penawaran. Poin 3, variabel dependen, yaitu profitabilitas bank syariah Indonesia atau variabel Y, profitabilitas yaitu suatu upaya untuk mendapatkan laba untuk mengukur suatu bank syariah Indonesia sejauh mana perusahaan tersebut mampu mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang dilakukan kali ini yaitu di KCPBSI Sudirman Ngawi. Populasi dan sampel. Populasi penelitian merupakan data pembiayaan dan fluktuasi harga emas yang diambil dari Bank Syariah Indonesia berdasarkan perhitungan selama 3 tahun, yaitu dari 2014 sampai 2016. Adapun pertimbangan dalam penentuan sampel, yaitu Bank Syariah Indonesia yang menyajikan laporan keuangan selama periode 2014 sampai 2016 dan menyediakan secara lengkap data yang dibutuhkan berupa laporan keuangan per bulannya. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 data. Yang kelima ada jenis dan sumber data.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang keenam ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari buku-buku literatur dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Poin 7, instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdapat dua macam, yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif, yang kedua, pengujian kualitas data. Pengujian kualitas data ini menggunakan dua macam, yaitu yang pertama ada uji normalitas data dan signifikan uji A. Poin 8 ada teknik pengolahan data dan analisis data. Poin 8 teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, dan diuji lagi menggunakan uji multikolineritas dan uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan yang ketiga ada uji hipotesis dan menggunakan uji T. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.